Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Meneruskan kajian kita dalam kitab Makanatu Tarim Indal Arifin, kedudukan dan kemuliaan kota Tarim menurut kalangan ulama arifin billah. Membahas kalamnya Al-Habib Alwi bin Syahab. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, kana ba'du wulati Tarim yahfadul Bukhari an dhahri qalbin wa yutarjimu li ahli sanad. Disebutkan bahwasannya Habib Alwi bin Syahab mengatakan, menceritakan kepada kita semua bagaimana keadaan penghuni Tarim, pejabat-pejabat umara pada zaman dahulu di kota Tarim. Disebutkan di sini pejabatnya, amirnya, menterinya, pak lurahnya, pak kadesnya, semua itu menghafalkan kitab Bukhari. Kitab Bukhari begitu banyak hadis di dalam kitab Bukhari, dan kitab Bukhari termasuk kitab yang paling mulia setelah Al-Quran, yang disebutkan oleh salah seorang ulama itu hafal sebagian menteri-menteri dan pejabat yang ada di kota Tarim. Hafalkan kitab Bukhari ini sangat sulit. Ini menunjukkan begitu seringnya beliau dan mereka mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bukan hanya menghafalkan Bukhari, tapi mereka mengasih terjemah manakib setiap rawi-rawi yang ada di kitab Bukhari. La tadunnun Tarim tasyarrafat biwasitatil akhbar haqqukum litansyurunaha ma tasyarrafat illa bil ilm syuh fakr bina kabir mahu fakrul mal. Jangan engkau kira wahai ahlu Tarim, kata Habib Alwi bin Syahab, Tarim ini mulia karena sebab info, kabar berita yang didengarkan oleh orang-orang banyak yang kalian miliki. Tarim tidak dimuliakan oleh Allah kecuali sebab ilmu. Begitu banyak ilmu di kota Tarim, kewalian di kota Tarim, istiqomahan orang Tarim, maka mulialah kota Tarim karena berkat mereka dan berkat amal soleh mereka. Begitu juga penduduk kota apapun, desa dimanapun, ya, nggak mungkin dimuliakan oleh Allah kecuali barokahnya ilmu dan barokah penghuninya karena mereka memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Habib Alwi bin Syahab, begitu fakir kita, begitu melaratnya kita, begitu miskinnya kita yang saya maksud bukan miskin harta, bukan miskin uang, tapi kita miskin ilmu. Mana ilmu sekarang? Sampai dikatakan sama Habib Alwi bin Syahab, al ilmu al-an fi zambal. Ilmu sekarang gak dimiliki sama manusia semua. Ilmu hakikat ilmu sudah dikubur di pemakaman Zambal. Gak ada ulama sekarang. Aulia sudah habis. Padahal tetap banyak. Cuma beliau menerangkan bahwasannya hakikat ilmu, banyaknya ilmu, barokahnya ilmu itu sang pemilik sudah meninggal semua, yang telah dikubur di pemakaman Zambal. Nah, maka dari sini kita harus semangat dalam mencari ilmu, istiqamah dalam mengkaji ilmu dan memperbanyak amal soleh. Karena kemuliaan seseorang itu bukan dilihat jabatannya, hartanya, bajunya, akan tapi dilihat dalam ilmu dan adabnya. Laisal faqir faqirul mali wan nasab. Bukanlah hakikat orang fakir, orang yang miskin itu ketika dia tidak memiliki uang yang banyak ataupun nasabnya itu rendah. Ya, akan tetapi balil faqirul ilmi wal adabi. Akan tapi hakikat kefakiran adalah ketika seseorang itu melarat, miskin, enggak punya ilmu ataupun dia itu enggak punya akhlak. Semoga ilmu kita dijadikan ilmu yang manfaat dan adab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baqaina ilm ahlan alladziina amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa khadamul bilad. Ya, mana sekarang aku menginginkan orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang-orang untuk mengamalkan amal ma'ruf dan melarang manusia agar menjauhi sesuatu yang mungkar. Ya, dan mereka itu khidmah, melayani kota Tarim. Hadih syu asqaf khadam Tarim khidmah kamilah bina al-masajid wa nashr al-ilm. Syuf Al-Habib Abdurrahman Asqaf bin Muhammad Maulad Dawila yang mempunyai julukan Al-Muqaddam Ats-Tsani. Sudah kita kenali bagi Muqaddam itu adalah Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi, faqih Muqaddam, Al-Ustadz Al-A'zam. Nah, Muqaddam Tsani adalah Habib Abdurrahman As-Saqqaf.
Itu kata Habib Alwi bin Syahab, beliau sudah melayani kota Tarim dengan pelayanan yang sangat sempurna dan istimewa. Begitu banyak masjid yang dibangun oleh beliau, dan beliau ketika hidup menyebarkan ilmu-ilmu yang manfaat kepada umat. Wa qala radhiyallahu anhu, dan beliau juga berkata, asallahu yuhanin qalba Muhammad alaina, semoga Allah merindukan hati Nabi Muhammad kepada kita. Wa yanzur ilaina binadrah, semoga juga Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Yaruddu ma alaina minal ilm, ya, dikembalikan itu sesuatu yang hilang dari kita, dari ilmu-ilmu yang dulunya pernah ada, dari ilmu, barokah, wilayah, semoga dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma zanat tarim illa bikathatil ilmi wal ulama. Kota Tarim tidaklah indah di setiap telinga manusia dimanapun mereka berada. Ketika disebutkan kota Tarim, ingat orang-orang yang mendengarkan kota Tarim dengan banyaknya ilmu, banyaknya karomah, banyaknya wilayah, barokah tempatnya. Kenapa? Karena sabab ilmu. Mereka mempunyai ilmu yang barokah dan ulamanya banyak. Kam min wahid daruh bitarim walakinnu fil barzakh ma min ahli Tarim. Kata Habib Alwi bin Syahab, begitu banyak penghuni Tarim, ketika dikuburkan dia di kota Tarim, barzakhnya dia bukan di barzakh ahli Tarim. Ya, kuburannya di Tarim, tapi perkampungan mereka di barzakh bukan di Tarim. Apa sebabnya? Dia tidak dianggap oleh Allah termasuk ahlu Tarim, enggak mendapatkan barokah Tarim. Dengan sebab apa? Bisabab qillati adabihim ala auliyaiha wa sulahaiha. Karena dia kurang ajar dan tidak mempunyai akhlak yang bagus kepada para aulia Tarim dan orang-orang yang soleh di kota Tarim. Walaupun dia orang Tarim, tapi enggak mempunyai adab orang Tarim, maka dia tidak dianggap oleh Allah termasuk penghuni kota Tarim. Subhanallah. Dan begitu banyak orang yang meninggal di luar kota Tarim, subhanallah, barzakhnya bersama orang Tarim. Kenapa? Karena mereka mempunyai adab dengan orang Tarim dan kota Tarim dan semua para aulia yang ada di muka bumi ini. Au fima bainahum wa bainallah taala. Ukhdumu hadhil bilad. Layanilah, khidmahlah, ngabdilah kepada kota Tarim. Wa syu la fakhra lil ilmi illa in atqallaha fi ilmih. Naam. Enggak ada kemuliaan di suatu ilmu kecuali seseorang itu ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hei yang punya ilmu, jangan tertipu engkau dengan ilmumu. Ketahuilah ada makhluk yang lebih pintar dari engkau, tapi dia tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah. Siapa dia? Dia adalah iblis. Tidaklah iblis itu orang yang makhluk yang bodoh, makhluk yang tidak taat. Tidaklah ada tempat di langit kecuali sudah disujudi oleh iblis. Pintar dia, tapi ketika dia tidak mempunyai adab, tidak mempunyai akhlak kepada Allah, enggak takwa kepada Allah, tidaklah ada makhluk yang dihinakan seperti hinanya iblis. Kenapa? Karena enggak punya ilmu, karena dia enggak punya akhlak. Ilmunya banyak, lakin ma nafa'ahu ilmu, enggak ada manfaatnya ilmunya dia. Hadhihi bilad hashimah yalzamunal adab fiha. Ini kota terhormat, kita wajib untuk beradab di kota ini. Mahi minad dunya albus. Kota Tarim bukan termasuk dunia yang ada. Ya, kita mengetahui dunia ini fana, dunia ini kotor, dunia ini hina. Tapi kota Tarim bukan termasuk dunia yang kita ketahui. Ya, walaupun Tarim di dunia, tapi kemuliaan Tarim seakan-akan di akhirat. Bal min jinanil firdaus. Kota Tarim itu adalah sepotong tanah dari surga Firdaus. Ini pujian ya untuk kota Tarim. Raudhatun ja'alaha al-Quddus. Kota Tarim itu adalah raudhah yang dijadikan oleh yang maha agung, yaitu Allah. Fiha jalalatillah. Di kota Tarim itu begitu banyak kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Haula ma'ahum sir Muhammad. Mereka mempunyai rahasia Nabi Muhammad. Wa qala radhiyallahu anhu kanu ahla wara' wa khususan ahlu Tarim fiha kam min imam. Mereka itu adalah orang yang sangat menjaga dari sesuatu yang syubhat. Mereka meninggalkan yang halal, takut terjerumus dalam sesuatu yang haram. Begitu banyak imam di kota Tarim. Fi Tarimil Madinah kam humamun wa sindid. Begitu banyak di kota Tarim orang-orang yang mulia dan orang-orang yang terhormat dan mempunyai ilmu yang sangat barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh,
orang-orang yang mengagungkan orang-orang yang soleh, agar kita diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.